Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwani Amalia. Hari ini akan memberikan kuliah dengan topik indikator kesehatan gizi masyarakat. Definisi indikator sendiri adalah variabel membantu kita dalam mengukur perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Karakteristik ideal indikator adalah valid, reliable, objektif, sensitif, spesifik, relevan, dan akurat. Valid yang berarti bahwa indikator benar-benar dapat dipakai sebagai pengukur atas sesuatu yang akan diukur. Reliable, mampu menunjukkan hasil yang sama walaupun dengan waktu berbeda. Sensitif, cukup peka dan tepat sebagai pengukur sehingga jumlahnya tidak perlu banyak. Spesifik, mampu memberikan gambaran perubahan ukuran yang jelas. Relevan, sesuai dengan aspek kegiatan yang diukur. Akurasi, mendekati kebenaran. Pemilihan indikator yang terbaik bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya untuk melakukan penapisan individual dalam program pencegahan malnutrisi, untuk mendiagnosis malnutrisi, untuk membandingkan hasil atau memposisikan suatu populasi terhadap nilai normal atau rujukan tertentu, untuk mengevaluasi terapi atau intervensi gizi atau indikator yang bereaksi terhadap terapi gizi. Indikator yang digunakan pada surveillance gizi untuk indikator masalah gizi ada persentase balita berat badan kurang, persentase balita pendek, persentase balita gizi kurang, remaja putri anemia, ibu hamil anemia, ibu hamil risiko kurang energi kronik, persentase berat badan lahir rendah atau BBLR. Indikator untuk kinerja program gizi, misalnya cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Kemudian ibu hamil yang mendapatkan tabel tambah darah, ibu hamil yang kurang energi kronik, balita kurus yang mendapat makanan tambahan, dan lain-lain. Penilaian status gizi, penentuan kebutuhan akan gizi secara umum didasarkan pada Recommended Dietary Allowances atau angka kecukupan gizi (AKG). AKG ini berguna sebagai nilai rujukan atau reference values yang digunakan untuk perencanaan dan penilaian konsumsi makanan asupan gizi bagi orang sehat agar tercegah dari defisiensi maupun kelebihan asupan zat gizi. Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, penilaian status gizi secara langsung dapat melalui cara antropometri, klinis, biologi, biokimia, dan biofisik. Antropometri digunakan untuk pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Klinis, metode yang didasarkan atas perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Biokimia dilakukan dengan cara pemeriksa spesimen yang diuji laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Biofisik, metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dengan melihat perubahan struktur dari jaringan. Pengertian kategori gizi. Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Ketiga nilai indeks dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO, yaitu Z-score yang merupakan nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai tinggi yang normal. Kemenkes sudah menetapkan indikator status gizi menggunakan dengan Z-score dari populasi anak Indonesia.
istilah yang berkaitan dengan masalah gizi Indonesia, misalnya underweight atau berat badan kurang, gizi kurang, pengertiannya adalah gabungan gizi buruk dan gizi kurang. Stunting adalah gabungan sangat pendek dan pendek, wasting adalah gabungan sangat kurus dan kurus. Berdasarkan ketentuan WHO, sesuai dengan standar WHO untuk pengertian kategori masalah gizi masyarakat, suatu wilayah dikatakan kategori baik bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus 5% atau lebih. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat melalui survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Survei konsumsi makanan adalah serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis, menilai asupan zat gizi, dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran umum konsumsi pangan individu, kelompok, dan masyarakat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, dalam rangka menilai status gizi secara tidak langsung. Statistik vital adalah data vital statistik yang secara tidak langsung dapat digunakan untuk menilai status gizi, terutama pada kelompok penduduk tertentu. Angka-angka statistik kesehatan mempunyai hubungan yang erat dengan keadaan gizi masyarakat. Beberapa data vital statistik yang berhubungan dengan keadaan gizi dan kesehatan antara lain adalah angka kesakitan, angka kematian, pelayanan kesehatan, dan penyakit infeksi. Beberapa informasi yang menjadi acuan dalam menganalisis keadaan gizi masyarakat antara lain angka kematian pada kelompok umur tertentu, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu, statistik pelayanan kesehatan, dan penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi. Data ekologi dan vital statistik untuk menilai status gizi mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya adalah faktor ekologi tidak langsung mempengaruhi status gizi, tetapi melalui berbagai faktor lain yang saling mempengaruhi. Sering data yang diperoleh tidak akurat karena cara pengumpulan data yang tidak sahih. Di samping itu terdapat data statistik yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan interpretasi data secara tepat. Terdapat kecenderungan data ditutupi karena alasan politik. Beberapa kepala daerah menutupi data terjadinya kasus gizi buruk di wilayah kerjanya karena kasus gizi buruk dianggap akan menjatuhkan nama baik. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi status gizi seperti kejadian penyakit infeksi dan faktor sosial ekonomi lainnya. Faktor ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Status ekologi yang berkaitan dengan status gizi adalah keadaan lingkungan manusia yang memungkinkan manusia tumbuh optimal dan mempengaruhi status gizi seseorang. Misalnya adanya data sosial ekonomi, data kependudukan, keadaan lingkungan fisik, kemudian juga termasuk data vital statistik. Data yang termasuk sosial ekonomi misalnya jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, keadaan budaya, agama, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan, lahan pertanian, dan lain-lain. Data tentang lingkungan fisik seperti kemarau panjang dapat menyebabkan gagal panen, akibatnya ketersediaan makanan terbatas dan berakibat status gizi kurang. Itu adalah contoh dari informasi dari faktor ekologi. Demikianlah kuliah pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.